Hai teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau jelasin nih tujuan dari makalah yang udah aku sama teman-teman yang lain susun. Jadi secara umum, makalah ini fokus ke soal-soal matematika yang bisa ngembangin kemampuan berpikir tingkat tinggi atau TOTS. Nah, tujuan utamanya itu ada 3. Yang pertama, aku ingin menganalisis seperti apa sih soal-soal matematika yang bisa benar-benar mengukur dan mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama dalam hal pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif secara matematis. Lalu yang kedua, aku juga mengkaji prinsip-prinsip penting dalam mendesain soal. Tujuannya biar soal-soal yang dibuat nanti nggak cuma menguji hafalan, tapi juga bisa mendorong siswa berpikir lebih dalam dan logis. Lalu yang ketiga, dari hasil analisis dan desain soal tersebut, aku merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk para guru atau pendidik. Tujuannya supaya pembelajaran matematika bisa lebih berkualitas dan berbasis pada hoax. Nah, jadi intinya makalah ini gak cuma bahas soal, tapi juga kasih solusi gimana biar soal-soal matematika itu bisa jadi alat untuk meningkatin cara berpikir siswa. Saya akan memaparkan materi tentang kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Pemecahan masalah merupakan tujuan penting dalam proses pembelajaran karena dapat melatih keterampilan berpikir, menganalisis, dan memahami permasalahan dengan baik. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah hasil belajar dalam pemecahan masalah atau problem solving dianggap sebagai keterampilan kompleks. Kemampuan ini membutuhkan latihan mental yang serius dan dapat ditingkatkan dengan pembiasaan berpikir kritis, serta penerapan strategi umum dalam menyelesaikan tugas-tugas kognitif. Keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah tidak hanya diterapkan dalam soal-soal matematika di sekolah, tetapi juga kaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari di sekolah. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Menurut Polya terdapat 4 langkah penting untuk menyelesaikan masalah matematika, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, lalu memeriksa kembali hasil. Berpikir kritis atau critical thinking adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Saat berpikir kritis, seseorang perlu melakukan analisis, mengidentifikasi dan mengatasi bias terhadap fakta dan opini agar dapat menghasilkan argumen yang efektif dan logis. Menurut Robert Ennis, seorang filsuf Amerika, berpikir kritis adalah penalaran yang masuk akal dan berfokus pada pengambilan keputusan yang benar. Michael Scriven dari Claremont Graduate University juga menyatakan bahwa berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual yang aktif dalam menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi secara tepat. Berpikir kritis berarti berpikir rasional dan objektif sehingga keputusan yang diambil tidak bias dan sesuai dengan kenyataan. Ciri-ciri berpikir kritis menurut Wijaya. Ciri-ciri berpikir kritis adalah mengenal bagian-bagian dari keseluruhan secara rinci, pandai mendeteksi permasalahan, membedakan ide yang relevan dan tidak relevan, membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi perbedaan dan kesenjangan informasi. Menurut Fisher, ada 6 karakteristik berpikir kritis: mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, menyusun alternatif pemecahan masalah, membuat kesimpulan, mengungkapkan pendapat, mengevaluasi argumen. Cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis: berpikir seimbang, hindari overthinking dan underthink, tingkatkan kesadaran dan situasional, latih pemikiran efektif dan efisien, tunjukkan kecerdasan emosional, dan fokus pada tujuan dan hasil agar tidak mudah terdistraksi. Selanjutnya aku mau bahas tentang kemampuan berpikir kreatif dalam matematika. Jadi kemampuan ini bukan cuma soal bisa jawab soal matematika aja, tapi gimana kita bisa punya ide-ide baru dan unik untuk nyelesain soal. Gak sekedar benar, tapi caranya juga kreatif dan fleksibel.
Nah, menurut para ahli, ada 4 ciri utama dari berpikir kreatif dalam matematika. Yang pertama ada fluensi atau kelancaran, artinya kita bisa ngeluarin banyak ide atau solusi untuk suatu masalah. Lalu yang kedua, flexibility atau keluasan, artinya kita bisa nyelesain soal dengan berbagai cara, nggak terpaku di satu metode aja. Lalu yang ketiga ada originality atau keaslian. Jadi, solusi yang kita buat itu unik, beda dari yang biasanya orang lain pikirin. Dan yang keempat, itu ada elaboration atau penguraian. Jadi, kita bisa ngejelasin ide atau jawaban itu secara rinci dan jelas. Terus kenapa kemampuan ini penting? Karena kita nggak bikin cuma kita tuh hafal rumus gitu, tapi kita juga paham konsepnya dan bisa lebih eksplorasi lebih dalam. Siswa juga jadi terbiasa berpikir terbuka, gak hanya fokus ke satu jawaban. Dan yang paling penting, ini bisa melatih kreativitas dan keberanian mencoba solusi baru dalam menghadapi soal-soal yang menantang. Nah, biasanya soal-soal yang melatih kemampuan ini tuh yang terbuka, artinya bisa punya lebih dari satu jawaban atau penyelesaian, dan kasih ruang buat siswa untuk nunjukin ide dan cara berpikirnya sendiri. Intinya, berpikir kreatif dalam matematika itu bisa bikin kita lebih bebas, lebih paham, dan lebih seru pas belajar matematika. Lalu selanjutnya, karena siswa dari kelompok yang sama harus duduk berdekatan, kita anggap mereka satu blok. Jadi ada 3 blok yang terdiri dari 2 siswa, lalu ada 2 blok yang terdiri dari 3 siswa. Jadi total blok ada 5. Lalu langkah selanjutnya kita susun 5 blok secara melingkar. Permutasi melingkar dari 5 objek adalah 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 24. Lalu selanjutnya untuk setiap blok berisi 2 siswa, maka permutasi internalnya sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Lalu ada 3 blok, maka totalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk setiap blok berisi 3 siswa, permutasi internalnya sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Ada 2 blok, maka total 6 pangkat 2 sama dengan 36. Lalu total cara susunan 24 dikali 8 dikali 36 sama dengan 6912 cara berbeda. Identifikasi kemampuan. Soal ini menunjukkan kemampuan berpikir kreatif matematis karena memerlukan solusi yang tidak biasa, menuntut eksplorasi ide baru, memerlukan pengujian berbagai kemungkinan untuk memenuhi syarat soal. Misalkan A, B, C, D, E, F adalah sebarang pengurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya pengurutan sehingga A ditambah C ditambah E lebih besar dari B ditambah D ditambah F adalah penyelesaian karena 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 adalah 21 dan A ditambah C ditambah E lebih besar dari B ditambah D ditambah F, maka 6 kurang dari B ditambah D ditambah F kurang dari 10. Log A kurang dari C kurang dari E dan B kurang dari D kurang dari F. Jika B ditambah D ditambah F sama dengan 6, maka B, D, F sama dengan 1, 2, dan 3, dan A, C, E sama dengan 4, 5, 6. Jika B ditambah D ditambah F sama dengan 7, maka B, D, F sama dengan 1, 2, 4, dan A, C, E sama dengan 3, 5, 6. Jika B ditambah D ditambah F sama dengan 9, maka B, D, F sama dengan 1, 2, 6 dan A, C, E sama dengan 3, 4, 5. B, D, F sama dengan 1, 3, 5 dan A, C, E sama dengan 2, 4, 6.
BDF sama dengan 234 dan ACE sama dengan 156. Jika B ditambah D ditambah F sama dengan 10, maka BDF sama dengan 136 dan ACE sama dengan 245. BDF sama dengan 145 dan ACE sama dengan 236. BDF sama dengan 235 dan ACE sama dengan 146. Jadi pasangan A, B, C, D, E, F yang memenuhi ada sebanyak 10 dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 360. Jadi, identifikasi kemampuan pada soal ini adalah kemampuan berpikir kritis. Alasannya ialah soal ini termasuk ke dalam kemampuan berpikir kritis karena soal ini menuntut siswa untuk mengklasifikasikan dan mengevaluasi kombinasi posisi dari angka-angka dalam sebuah pengurutan, serta menyusun strategi pendekatan yang efisien. Siswa didorong untuk menggunakan penalaran kombinatorial dan pemahaman tentang konsep pasangan posisi berlawanan. Nah, sekarang kita akan bahas satu soal yang mewakili kemampuan berpikir kreatif matematis. Soalnya ini diambil dari OSN Matematika tahun 2015 dan soalnya cukup menantang ya. Bunyinya kira-kira kayak gini. Di sebuah sekolah ada 5 kelompok belajar siswa kelas 11. Nah, dari kelompok tersebut masing-masing mengirim 2, 3, dan 3 siswa untuk ikut sebuah pertemuan. Mereka akan duduk melingkar dan harus diatur supaya tiap siswa duduk berdampingan dengan minimal satu temannya dari kelompok yang sama. Nah, berapa banyak cara duduk yang mungkin? Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, total siswa kan ada 12 orang. Nah, itu dari 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 itu sama dengan 12. Lalu yang kedua, karena posisi duduknya melingkar, jadi kita cuma pakai permutasi melingkar. Nah, dalam permutasi melingkar ini, satu susunan bisa dianggap sama kalau cuma diputar. Jadi, kalau kita punya 5 blok, jumlah cara menyusunnya itu 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial kan. Berarti 24 cara. Nah, tapi gak sampai situ dulu. Kita nggak bisa susun lewat siswa secara bebas. Soalnya setiap siswa harus duduk minimal satu temannya dari kelompok yang sama. Maka kita anggap tiap kelompok jadi satu blok utuh, biar anggotanya selalu berdampingan. Lalu sekarang kita punya 3 kelompok dengan 2 siswa. Ini jadi 3 blok. 2 kelompok dengan 3 siswa. Nah, ini jadi 2 blok. Totalnya jadi 5 blok. Nah, setelah blok-blok itu disusun melingkar, kita juga harus hitung susunan dalam tiap blok. Untuk 3 kelompok 2 orang, 3 kelompok 2 faktorial, berarti 2 cara ya. Jadi totalnya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 cara. Untuk 2 kelompok 3 orang, masing-masing punya 3 faktorial yang berarti 6. Jadi totalnya 6 dikali 6 sama dengan 36 cara. Akhirnya total secara keseluruhan 24 dikali 8 dikali 36 berarti 24 dikali 24 dikali 288 sama dengan 6.912 cara. Nah, terus kenapa sih soal ini menunjukkan kemampuan berpikir kreatif? Nah, karena kita harus yang pertama ngedesain strategi sendiri, nggak bisa harus langsung pakai rumus biasa. Lalu yang kedua, eksplorasi berbagai kemungkinan, misalnya mengelompokkan siswa jadi blok. Dan yang terakhir, menggabungkan beberapa konsep sekaligus seperti permutasi melingkar, kombinasi, dan pemahaman syarat duduk berdampingan. Jadi soal kayak gini bisa melatih kita untuk berpikir fleksibel, analitis, dan out of the box. Jadi ini adalah contoh soal fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya menentukan strategi. Setiap karya seni bisa ditempatkan pada salah satu dari 3 papan. Artinya setiap karya punya 3 pilihan. Karena semua karya harus ditempatkan,
C ditambah 2D elemen dari bilangan bulat, dan B ditambah C ditambah D elemen dari bilangan bulat selalu benar karena semua variabel bilangan bulat. Tetapi soal membandingkan nilai kecil dari A ditambah C ditambah C ditambah D dengan batas A mutlak, B mutlak, C mutlak, D mutlak kurang dari 1000. Misalkan kita ingin membandingkan A ditambah B ditambah C ditambah D, maka minimalkan sebagai variabel dengan cara tetap memenuhi bentuk eksponensial. Lalu gunakan substitusi, biarkan C sama dengan 0, D sama dengan 0, maka A tambah B tambah C tambah D sama dengan A tambah B. Lalu pilih nilai minimum A sama dengan 1000, B sama dengan 1000, maka A tambah B tambah C tambah D sama dengan 1000 ditambah 1000 ditambah 0 sama dengan jawabannya cukup 243 jawaban berbeda.